Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Olivian Bagus Marcelino, saya sendiri Febriana Novitasari, dan Fernanda Dwi Febriarti. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil review artikel yang telah kami lakukan mengenai media pada pembelajaran biologi, khususnya pengembangan LKS dan LKPD. Selanjutnya untuk pendahuluan, minta tolong slide-nya, Kak. Baik, saya lanjutkan. Untuk artikel pertama, dilatar belakangi oleh pembelajaran biologi di sekolah pada umumnya belum diarahkan pada pembiasaan berpikir kritis, sehingga keterampilan berpikir kritis siswa menjadi rendah dan kemampuan berpikir kritis siswa ditingkatkan dengan menerapkan LKS berbasis problem solving. Untuk artikel kedua, dilatar belakangi oleh materi ekosistem di sekolah pada umumnya hanya menggunakan metode ceramah, sehingga peristiwa dan permasalahan dalam ekosistem perlu dikaji melalui proses berpikir, menganalisis, dan memecahkan masalah dengan memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan. Selanjutnya, untuk artikel 3, dilatar belakangi oleh pembelajaran biologi di sekolah yang belum banyak melaksanakan praktikum, sehingga kemampuan siswa dalam keterampilan melaksanakan praktikum perlu ditingkatkan dengan menerapkan LKPD yang berbasis ecopreneurship untuk melatih berpikir kreatif dan inovatif. Pada artikel 4, dilatar belakangi oleh proses pembelajaran yang belum banyak melatihkan berpikir kritis pada setiap proses belajar mengajar, sehingga kemampuan berpikir kritis siswa cenderung rendah dan dapat ditingkatkan dengan pengembangan LKS yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, untuk artikel 5, dilatar belakangi oleh rendahnya literasi sains yang dipicu dengan proses belajar mengajar konvensional. Hal ini dapat ditingkatkan dengan menerapkan LKS yang berbasis Contextual Teaching and Learning atau CTL untuk meningkatkan kemampuan literasi sains. Selanjutnya, pada artikel ke-6, dilatar belakangi oleh kemampuan siswa berpikir divergen pada level kognitif antara C4 sampai C6 belum sepenuhnya dilatihkan kepada peserta didik, sehingga keterampilan peserta didik berpikir hanya pada level C1 hingga C3 saja. Hal ini dapat ditingkatkan dengan menerapkan LKPD khususnya pada materi Eubacteria yang berbasis Contextual Teaching and Learning. Selanjutnya, Tujuan artikel pertama yakni untuk mengembangkan LKS berbasis Contextual Teaching and Learning pada submateri psikotropika untuk melatihkan kemampuan literasi sains pada siswa SMA. Untuk artikel kedua,
bertujuan untuk menghasilkan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD pada materi eubakteria berbasis CTL untuk meningkatkan kemampuan berpikir divergen yang efektif dibuktikan dari skor N-gain, ketuntasan indikator, dan respon yang diberikan oleh peserta didik. Pada artikel ketiga, untuk menghasilkan LKS PBL pada materi ekosistem untuk melatih keterampilan berpikir kritis. Pada artikel keempat, untuk menghasilkan LKS berbasis problem solving pada materi perubahan lingkungan yang dapat melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa dan keterampilan argumentasi tertulis siswa kelas 10 SMA. Selanjutnya, tujuan artikel kelima untuk menghasilkan LKS pada materi perubahan lingkungan yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Artikel ke-6 untuk menghasilkan dan mengetahui keefektifan LKPD berbasis ecopreneurship guna melatih berpikir kreatif dan inovatif peserta didik kelas 12 dengan metode pembelajaran PJBL materi bioteknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Olivian Bagus Marcelino. Kepadanya disilakan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu metode. Metode dari artikel pertama yaitu menggunakan model penelitian 4D tanpa melakukan tahapan disseminate yang sesuai untuk pengembangan dan dipadukan dengan tahap problem solving sehingga hasil penelitian valid dan reliable. Untuk penelitian kedua, menggunakan model yang sama yaitu model 4D, yaitu define, design, development, dan disseminate. Namun pada tahap disseminate tidak dilakukan prosedur penelitian ini. Tidak dilakukan. Prosedur penelitian ini membuat hasil penelitian dinyatakan sangat valid, sangat efektif, dan hasil belajar yang sangat baik. Pada artikel ketiga, menggunakan metode pembelajaran PJBL dan divalidasi oleh validator ahli. Prosedur penelitian digunakan sesuai prosedur validasi LKPD dan divalidasi oleh validator ahli. Juga menggunakan angket kepada peserta didik sehingga dapat dinyatakan valid dan reliable. Pada artikel keempat, menggunakan model penelitian 4P. 4P yang terdiri dari pendefinisian, perencanaan, pengembangan, dan penyebaran. Ini kurang lebih sama-sama kayak 4D. Namun pada tahap keempat yaitu tahap penyebaran tidak dilakukan, sehingga prosedur yang digunakan sesuai untuk pengembangan dan berbasis saintifik sehingga dapat menjadikan hasil penelitian yang valid dan reliable. Untuk artikel kelima, menggunakan model penelitian 4D yaitu untuk pengembangan. Prosedur yang digunakan sesuai untuk pengembangan dan menjadi hasil penelitian dikatakan valid dan reliable. Pada artikel ke-6 menggunakan model penelitian 4D. Prosedur yang digunakan juga sesuai dan untuk pengembangan dan menjadikan hasil penelitian dikatakan valid dan reliable. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Untuk hasil pada artikel pertama, menunjukkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan, yaitu berhasil mengembangkan LKS yang valid dan reliable dengan kesesuaian materi, tahapan problem solving, dan penampilan berpikir kritis kategori sangat valid, sedangkan tampilan bahasa dan kemampuan argumentasi termasuk kategori valid. Nilai rata-rata validitas yang diperoleh dari ahli rata-rata sebesar 3,45 dengan kategori valid. Nilai rata-rata terlaksana 92% dengan kategori praktis, nilai rata-rata keefektifan 90 dengan kategori sangat efektif. Lalu pada artikel kedua menunjukkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan, yakni membuat LKS PBL pada materi ekosistem yang valid dan efektif untuk melatih keterampilan berpikir kritis. Nilai rata-rata validitas yaitu 93% dengan kategori sangat valid. Nilai keterlaksanaan 100% dengan kategori tuntas. Kemampuan berpikir kritis siswa setelah dilakukan evaluasi memperoleh nilai sebesar 88% dengan kategori sangat baik. Nilai rata-rata kelayakan ditinjau dari respon siswa sebesar 96,7% dengan kategori sangat layak. Selanjutnya, pada artikel ketiga menunjukkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan, yaitu berhasil mengembangkan LKPD yang sangat efektif pada setiap uji yang digunakan baik dari tes hingga angket siswa. Ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Respon peserta didik menunjukkan nilai 99% dengan kategori yang sangat baik. Hasil angket dengan metode PBL menunjukkan nilai 100% dengan kategori yang sangat baik.
Pada artikel keempat, menunjukkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan, yaitu berhasil mengembangkan LKS yang valid dan reliable dengan isi materi, bahasa, penyajian, dan keterampilan berpikir kritis kategori sangat valid. Nilai rata-rata pada aspek kelayakan sebesar 3,76% dengan kategori sangat valid. Selanjutnya, pada artikel kelima, menunjukkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan, yaitu berhasil menghasilkan LKPD berbasis CTL dengan kategori sangat valid dengan skor 3,63 yang dinilai dari kelayakan, isi, penyajian, dan kebahasan. Selain itu, penilaian ini termasuk dengan kategori efektif dengan memperoleh ketuntasan hasil belajar rata-rata 82%. Ketuntasan indikator pembelajaran rata-rata 90,8% dan respon positif siswa sebesar 97%. Pada artikel ke-6 menunjukkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan, yaitu berhasil menghasilkan LKPD bakteria berbasis CTL yang efektif untuk digunakan dalam pembelajaran karena mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini ditinjau berdasarkan skor and gain yang memiliki kategori tinggi dengan skor 0,79. Ketuntasan indikator berpikir divergen mendapatkan rata-rata persentase sebesar 87,7% yang dikategorikan meningkat, dan respon positif yang diberikan terjadi dengan persentase 95% dengan kategori yang dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Pada artikel 1 dapat disimpulkan bahwa kesimpulan menjawab rumusan masalah dengan menyatakan bahwa LKS yang dikembangkan valid, praktis, dan efektif. Penelitian ini mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui pemecahan masalah. Pada artikel 2 dapat disimpulkan bahwa kesimpulan menyatakan bahwa LKS berbasis PBL yang dikembangkan sangat valid untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis, menggunakan pendekatan saintifik untuk memecahkan masalah yang dapat diterapkan pada materi ekosistem. Pada artikel 3 dapat disimpulkan bahwa LKPD sangat efektif untuk melatih berpikir kreatif dan inovatif. Penelitian ini mampu meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan inovatif siswa melalui pemecahan masalah. Pada artikel 4 dapat disimpulkan bahwa LKS yang dikembangkan sangat valid. Penelitian ini mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui pendekatan saintifik. Pada artikel 5 dapat disimpulkan bahwa LKS yang dikembangkan valid dan efektif. Penelitian ini mampu meningkatkan keterampilan literasi sains siswa melalui LKS berbasis pendekatan CTL. Pada artikel 6 dapat disimpulkan bahwa LKPD Eubacteria berbasis CTL yang dihasilkan efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir divergen siswa. Penelitian ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir divergen melalui LKPD berbasis CTL. Kemudian, saran untuk dari penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan dapat dikembangkan dengan beberapa inovasi, baik dari segi media yang digunakan, model atau strategi pembelajaran, maupun kemampuan yang ingin dicapai. Berikut adalah referensi artikel yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana teman-teman? Silakan jika ada pertanyaan atau masukan untuk mengaji.
Izin bertanya. Ya, silakan. Dari beberapa artikel yang kalian pilih ini, manakah yang paling efektif hasil perolehannya berdasarkan artikel yang 6 tadi? Terima kasih. Ya, izin menjawab. Untuk artikel yang sangat efektif itu ada pada artikel ketiga, yaitu keefektifan LKPD Ecobacteria berbasis CTL untuk meningkatkan kemampuan berpikir divergen. Itu nilai keefektifannya hampir sempurna, yaitu 100%, namun memiliki kekurangan, hanya pada respon peserta yang menunjukkan nilai 99%. Sisanya kategorinya sangat baik, yaitu 100% semua. Bagaimana Saudari Intan, apakah dapat diterima? Ya sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan untuk Pak Basri, barangkali Bapak ada tambahan untuk kelompok kami. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, berbagi tadi ya, saya lihat termasuk kelompok-kelompok sebelumnya tadi juga sudah berbagi antar anggota kelompok dalam menyajikan atau memaparkan hasil reviewnya. Cara tema ini sama ya dengan yang tampilan pertama tadi. Iya, Mbak Fernanda, Mbak Febri, Mbak Soli. Ya, Pak. Ini temanya tentang media dan teknologi pembelajaran, Pak. Oh, tadi soalnya tentang yang diangkatkan LKS, LKPD juga tadi ya, yang disinggung ya, diangkat. Iya, betul ya tadi. Iya, Pak, betul. Iya, sehingga masih beririsan dengan bahan ajar yang pertama tadi. Oke, kalau setelah membaca beberapa artikel yang ada, yang paling dianggap paling bagus oleh kelompok penyaji, media apa yang di 5 tahun terakhir ini? Menurut Anda atau menurut saudara bahwa ini baru buat saya atau ada hal yang unik dari media tersebut? Kira-kira media apa saja yang menurut kelompok Anda itu menarik untuk dikaji? Halo? Izin menjawab, Pak. Untuk Ya, silakan. dari pencarian artikel yang menarik itu yang tadi, Pak, sesuai yang kelompok sebelum ini tentang pembelajaran yang menggunakan web atau media yang lain yang sekarang lagi digunakan buat pembelajaran. Menarik buat dikaji, Pak. Ya, Febri?
Menurut Mbak Febri apa? Kalau menurut saya, yang termasuk menarik daripada LKPD maupun LKS yang konvensional itu bisa dimodernisasi menjadi ELKPD ataupun LKS elektronik seperti itu, Pak. Oke. Ada elaborasi dari yang lama diarahkan ke digitalisasi ya. Oke, Mbak Fernanda, apa yang telah membaca, apa yang menarik? Ini kepalanya beda-beda, saya yakin seleranya juga beda-beda ya. Monggo Mbak Fernanda. Kalau menurut saya yang menarik itu yang ini Pak, LKPD berbasis CTL untuk meningkatkan kemampuan berpikir divergennya. Artinya dia digunakan sebagai media untuk meningkatkan kompetensi atau skills tertentu begitu ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Iya, dari ketiga yang disampaikan ketiga anggota penyaji tadi, saya lihat masing-masing punya selera yang unik dan itu adalah haknya masing-masing. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Mbak Fernanda Dwi tadi, bahwa itu yang memang sekarang jadi tren di tempat kita. 10 tahunan lah ya, 10 tahunan, bahwa media pembelajaran termasuk bahasa ajar juga itu tidak sekedar digunakan sebagai media atau bahan ajar apa adanya, tapi memiliki karakteristik khusus yang itu digunakan untuk melatihkan atau untuk memberikan pemahaman konsep apa yang lainnya, yaitu kritis, tahukah untuk menekan yang lain. Sangat banyak ya, termasuk literasi yang berorientasi pada kompetensi pertanian abad 21. Jadi medianya dikombinasikan atau dipadukan dengan hal termasuk yang disampaikan oleh Mbak Febri tadi, Mbak Febri Anastasia dan Mas Solid. Jadi memang perpaduan yang lama itu belum tentu hanya langsung bisa ditinggalkan, tidak, tapi bisa ditinggalkan dengan dikemas, dimasukkan dalam media digital atau digitalisasi media pembelajaran. Namun perlu dicatat bahwa tren-tren yang ada itu kita lihat peran utama sebagai media pembelajaran. Artinya kita dulu pernah belajar tentang media pembelajaran dan itu mata kuliah tersendiri. Salah sekarang mata kuliah itu sudah tidak ada bergantung atau berperdi mata kuliah lain. Peran media pembelajaran itu hanya sekedar mengantarkan konsep. Makanya variasi media pembelajaran kan banyak. Jangan sampai terjebak pada kecanggihan teknologi atau digitalisasi sebuah media yang kemudian peran dari media tersebut akhirnya peran sebagai penyampaian pesan atau konsep atau materi pembelajaran itu akhirnya tergerus hanya sekedar terjebak pada kemampuan teknis. Yang saya amati, banyak dari kita itu artinya terjebak pada kemampuan teknis yang akhirnya substansi dari media pembelajarannya itu tidak begitu diunggulkan. Sering kita temukan demikian. Makanya pada saat penyusunan skripsi yang selalu ditemukan dan beberapa itu ditemukan bahwa itu ternyata hilang dari substansi yang ingin divalidasikan. Sama ketika kita membaca artikel, melihat artikel, kadang-kadang kan kelemahannya di sebuah artikel itu tidak dicantumkan, kadang-kadang tidak dicantumkan komponen apa saja detailnya itu ya yang divalidasikan. Seringkali memang justru komponen yang utama itu, misalkan untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis atau kemampuan literasi misalkan, itu justru komponen literasi di dalam sebuah media pembelajaran itu tidak divalidasikan, justru yang lainnya, yang standar-standar itu sering kehilangan ruhnya di dalam sebuah artikel, kayak juga diangkat, padahal orientasinya ke arah sana. Saya yakin Saudara kalau jeli membaca sebuah artikel akan menemukan hal semacam ini.
kejanggalan dan ada sesuatu yang hilang. Oke, saya itu tadi yang saya tambahkan. Untuk perannya sudah disampaikan secara garis besar sudah pada Bapak Media dan mungkin saya katakan tentang pola-pola media konvensional. Digitalisasi.